Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-103. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan beberapa saat Pangeran Benowo menunggu. Jika Haryo Wisoko meninggalkan pintu dapur itu, maka Pangeran Benowo akan segera menyergapnya. Meskipun Haryo Wisoko memiliki ilmu yang sangat tinggi, namun tingkat ilmu Pangeran Benowo pun seakan-akan tidak terbatas. Namun dalam pada itu, Pangeran Benowo pun menjadi berdebar-debar. Ternyata firasat Haryo Wisoko pun sangat tajam. Kehadiran Pangeran Benowo di halaman belakang itu seolah-olah dapat diketahuinya. Karena itu, maka Haryo Wisoko menjadi agak ragu. Katanya, "Ada seseorang di halaman belakang ini. Paksi masih berada di pendopo. Apakah hanya Paksi yang datang kemari? Memang hanya suaranya yang kita dengar, tetapi agaknya ia datang bersama orang lain." Orang yang berada di dapur itu termangu-mangu sejenak, namun Haryo Wisoko itu pun kemudian berkata, "Tangkap anak itu. Aku akan mencari orang yang bersembunyi di halaman ini. Keduanya tidak boleh terlepas jika kau tidak ingin ditangkap karena menyembunyikan aku." Orang yang berada di dapur itu segera berlari ke ruang dalam, namun langkahnya tertegun. Ki Tumenggung Sarpabiwada pernah melihat bagaimana Paksi Pamekasan mampu mengalahkan Ki Semburwangi. Jika ia ingin menangkapnya, apakah ia dapat melakukannya apabila Paksi melawan? Namun Ki Tumenggung Sarpabiwada adalah seorang prajurit. Ia pernah menjadi senopati yang disegani. Ia pun mempunyai ilmu yang tinggi. "Aku akan menangkapnya," berkata Ki Tumenggung di dalam hatinya. "Bahkan aku akan membunuhnya." Ki Tumenggung itu pun segera berlari ke pintu peringgitan. Disambarnya tombak pendek yang berada di pelonconya. "Ki Tumenggung," desis Nyai Tumenggung. "Ada apa?" Ki Tumenggung tidak berhenti, tetapi ia sempat menjawab sambil berlari ke pintu. "Pengkhianat itu ada di peringgitan." "Siapa?" Ki Tumenggung tidak menjawab. Dengan serta-merta ia pun telah membuka selarak dan mendorong daun pintu peringgitan itu. Demikian pintu itu terbuka. Maka Ki Tumenggung pun meloncat keluar dengan ujung tombak yang merunduk. Sekilas Ki Tumenggung melihat 2 ekor kuda terikat di halaman. Dengan lantang ia pun berkata, "Jadi kau memang tidak sendiri, Paksi?" Paksi Pamekasan terkejut. Sebelum ia sempat berbuat sesuatu, Ki Tumenggung itu sudah menyerangnya. Paksi Pamekasan yang belum sempat bangkit itu justru berguling sehingga ujung tombak Ki Tumenggung itu tidak menghunjam ke jantungnya. Dengan cepat Paksi Pamekasan pun meloncat bangkit berdiri. Sementara itu, ujung tombak Ki Tumenggung itu telah mematuk tubuhnya lagi. Paksi Pamekasan menangkis serangan itu dengan tongkat kayunya. Kemudian sambil berloncatan mundur, Paksi Pamekasan berdesis, "Ayah, ayah! Anak durhaka, berapa kali kau telah menghancurkan nama baikku. Sekarang kau telah mengkhianati aku lagi. Karena itu, maka tidak ada hukuman yang paling pantas bagimu selain membunuhmu."
Ayah, aku Paksi ayah. Kenapa ayah akan membunuhku? Kau datang dengan siapa Paksi? Kenapa kau telah mengkhianatiku? Apa yang aku lakukan? Ki Tumenggung tidak segera menjawab, tetapi ujung tombaknya menyambar ke arah lambung. Hampir saja lambung Paksi Pamekasan terkoyak. Namun untunglah bahwa Paksi Pamekasan dengan tangkas meloncat ke samping. Ketika ujung tombak itu berputar mendatar menyambar ke arah perutnya, Paksi Pamekasan menangkisnya dengan tongkatnya. Sebuah benturan yang keras terjadi. Hampir saja tombak Ki Tumenggung terlepas dari tangannya. Namun dengan cepat ia berhasil memperbaikinya. Ayah, aku datang dengan saudara seperguruanku. Ia ingin ikut bermalam di rumah ini semalam. Siapa saudara seperguruanmu itu? Pangeran Benowo. Pangeran Benowo? Kau gila Paksi. Di mana pangeran itu sekarang? Ia baru pergi ke Pakiwan sebentar, ayah. Persetan dengan Pangeran Benowo. Geram Ki Tumenggung. Aku tidak dapat memaafkanmu kali ini, Paksi. Jika kau tidak dihentikan sekarang, maka pada suatu saat kaulah yang akan membunuhku. Setidak-tidaknya kau akan menjadi sebab kematianku. Aku tidak tahu apa yang ayah maksudkan. Ki Tumenggung tidak menjawab lagi, tetapi serangan-serangannya datang semakin cepat. Namun Paksi Pamekasan telah mematangkan ilmunya. Karena itu maka dengan tangkasnya ia berhasil menghindari dan menangkis serangan-serangan itu. Bahkan demikian besar tenaganya, sehingga pada setiap benturan terasa tangan Ki Tumenggung menjadi panas. Tetapi serangan-serangan Ki Tumenggung datang mengalir seperti banjir, tidak henti-hentinya. Ketika Nyi Tumenggung kemudian keluar dari pintu Pringgitan dan melihat Ki Tumenggung menyerang Paksi Pamekasan dengan tombak pendek, maka taulah Nyi Tumenggung bahwa Ki Tumenggung bersungguh-sungguh. Kecemasan yang sudah lama membayang itu pun kini pun telah ternyata. Ki Tumenggung memang berusaha untuk menyingkirkan Paksi Pamekasan. Jika sebelumnya ia masih mencari cara yang terselubung, maka kini Ki Tumenggung tidak lagi menyembunyikan niatnya itu. Ki Tumenggung, Nyi Tumenggung hampir berteriak. Apa yang kau lakukan? Iblis kecil ini telah mengkhianati aku. Dengan sengaja ia ingin menyuruhkan aku ke dalam bencana. Apa yang dilakukannya? Ki Tumenggung meloncat sambil menjulurkan tombaknya. Sementara itu Paksi Pamekasan menghindarinya. Kakang, berhentilah. Aku akan membunuhnya. Kesabaranku telah habis. Kakang, kali ini masalahnya bukan lagi kepatuhan seorang anak kepada ayahnya, tetapi persoalannya sudah menyangkut keselamatan bahkan mati dan hidupku. Jadi kau beratkan Haryo Wisoko daripada anakmu? Bukan hanya Haryo Wisoko, tetapi keselamatanku sendiri. Aku dan seisi rumah ini, termasuk kau dan anak-anakmu yang lain, yang masih memerlukan perlindungan ayahnya dan kasih sayang ibunya. Tiba-tiba Paksi Pamekasan bertanya, kenapa dengan ayah, ibu dan adik-adikku? Jika ada yang mengancam mereka, aku justru akan dapat membantu ayah melindungi mereka. Jangan berpura-pura tidak tahu, kau harus mati dan Pangeran Benowo pun akan mati di halaman belakang rumah ini. Haryo Wisoko sendiri akan membunuhnya. Dalam pada itu di halaman belakang rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada, Pangeran Benowo memang sudah tidak bersembunyi lagi. Apalagi ketika kemudian Haryo Wisoko itu berkata sambil memandang ke kegelapan. Jangan bersembunyi seperti seorang pencuri, keluarlah dan kita akan berhadapan sebagai laki-laki. Pangeran Benowo pun kemudian telah bangkit berdiri dan melangkah mendekati Haryo Wisoko. Aku paman, aku tidak mengira kalau paman ada di sini.
Kau tidak usah berbohong, kita sudah berhadapan sekarang. Pangeran Benowo menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku memang ingin bermalam di sini bersama Paksi, tetapi terasa sesuatu yang agak mencurigakan di sini. Karena itu, maka aku telah bersembunyi di halaman belakang untuk mengetahui apa yang telah membuat aku menjadi curiga. Cukup, sudah aku katakan, kau tidak perlu berpura-pura atau mengarang cerita apapun. Bersiaplah, aku akan membunuhmu, sementara Kitumenggung Sarpabiwada akan menyelesaikan anaknya yang telah mengkhianatinya. Apakah Kitumenggung sampai hati untuk melakukannya? Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Kitumenggung. Apakah ia akan membunuh anak laki-lakinya atau akan memasungnya seumur hidupnya? Tetapi sudah tentu Kitumenggung tidak ingin ditangkap karena menyembunyikan aku di rumahnya. Seandainya Paksi dipasung seumur hidupnya atau dibunuh sekalipun, bukankah aku akan dapat bercerita kepada ayahanda bahwa Kitumenggung Sarpabiwada telah menyembunyikan Paman Haryo Wisoko yang melarikan diri dari penjara? Kau tidak akan pernah dapat melaporkannya. Kenapa? Kau akan mati di sini. Jangan begitu, Paman. Apakah Paman sampai hati untuk membunuhku? Kau memang harus mati, Benowo. Aku tidak ingin kau membawa kabar kepada banyak orang bahwa aku bersembunyi di sini. Bagiku sendiri tidak akan ada soal, karena malam ini aku dapat melarikan diri dan bersembunyi di tempat lain. Tetapi aku tidak dapat membiarkan Kitumenggung Sarpabiwada mengalami bencana karena aku. Sikap Paman sangat terpuji, tetapi juga sangat tercela. Paman ingin menyelamatkan seseorang, tetapi dengan mengorbankan orang lain. Apakah arti penyelamatan itu? Aku harus menyelamatkan orang yang telah berusaha menolongku. Jika hal itu tidak berhasil, sama sekali tidak mempengaruhi maksud baiknya. Sedangkan kau sama sekali tidak bersikap bersahabat. Kau memusuhiku dan ayahmu sudah memenjarakan aku. Hei, siapa yang memusuhi Paman? Pamanlah yang memusuhi aku dan bahkan telah memburu aku kemana aku pergi. Meskipun yang Paman buru adalah cincin ini, tetapi seandainya dipajang tidak ada cincin ini pun, Paman tentu akan memburuku. Untuk apa aku memburumu jika kau tidak mengenakan cincin itu? Maksud Paman untuk menguasai cincin ini hanyalah pengejauhan tahan dari nafsu Paman untuk menguasai lahir. Tanpa cincin ini pun, Paman tetap berniat merebut tahta pajang dari ayahanda. Cukup, kau masih terlalu kanak-kanak untuk mengerti apa yang sebenarnya sedang aku lakukan. Pangeran Benowo menggeleng, katanya, bukan hanya aku dan anak-anak muda sebayaku atau yang lebih muda lagi daripada aku yang dapat mengerti apa yang Paman lakukan. Karena yang Paman lakukan tidak lebih dan tidak kurang dari sebuah pemberontakan. Aku akan membuatmu diam untuk selama-lamanya. Tetapi tentu aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban, Paman. Aku pun tidak rela jika cincin kerajaan ini jatuh ke tangan Paman. Kau tidak akan dapat lari. Lari? Untuk apa aku lari? Bukankah aku mampu mengimbangi kemampuan Paman? Kau memang pemimpi. Jika di alas jabung aku dapat tertangkap, itu sama sekali bukan karena ilmumu lebih tinggi dari ilmuku. Tetapi saat itu, kau dengan licik mengajak Sutowijoyo dan Paksi Pamekasan, anak Sarpabiwada itu untuk menangkapku. Kenapa saat itu Paman menyerah begitu saja, tanpa perlawanan yang berarti terhadap kami bertiga? Aku sama sekali tidak takut ditangkap, karena seperti yang kau lihat, aku dengan mudah melepaskan diri. Jika Paman sekali lagi tertangkap, maka Paman akan disimpan di tempat yang lebih kokoh, dijaga oleh prajurit yang jumlahnya berlipat, serta beberapa senopati pilihan yang tidak mungkin dapat dibujuk atau diperalat oleh apapun. Haryo Wisoko tertawa, katanya, di seluruh Pajang tidak ada tempat yang dapat memenjarakan aku. Aku dapat keluar lewat lubang sebesar ujung duri.
Tetapi Pangeran Benowo tertawa. Katanya, "Kau memang suka berkelakar, Paman. Jika Paman memang merasa mampu menembus dinding tempat Paman ditahan di lingkungan Istana Pajang, kenapa Paman masih harus bersembunyi? Sudah aku katakan, jangan menyesali sikapku. Tetapi yang penting aku ingin bertanya kepadamu, Benowo. Jika kematian itu datang menjemputmu malam ini, pesan apa yang ingin kau sampaikan kepada ayahandamu, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo yang tamak itu?" "Paman tidak usah menyibukkan diri dengan pesan-pesanku. Biarlah aku sendiri yang menyampaikannya kepada ayahanda bahwa aku telah berhasil menangkap kembali Haryo Wisoko yang melarikan diri dari bilik tahanannya." Wajah Haryo Wisoko menjadi merah. Dengan nada keras ia berkata, "Pangeran Benowo, sebenarnya aku tidak ingin bertengkar dengan kanak-kanak. Tetapi dalam keadaan seperti ini, aku tidak dapat berbuat lain dari membunuhmu. Ada atau tidak ada cincin di jari-jarimu. Jika cincin itu ternyata ada di jari-jarimu, adalah satu kebetulan, karena aku akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Kau tidak dapat berbicara tentang keberadaanku di sini kepada siapapun, sementara aku tidak perlu lagi memburu cincin itu kemana-mana. Tetapi seperti apa yang sudah aku katakan, Paman, aku tidak mau mati sekarang. Jika Paman memaksa untuk membunuhku, maka aku pun dapat berbuat seperti itu. Karena kita mempunyai kemungkinan yang sama, membunuh atau dibunuh. Kecuali jika Paman bersedia berbaik hati, menyerah untuk kembali ke bilik tahanan. Cukup, bersiaplah untuk mati, Benowo." Pangeran Benowo surut selangkah. Ia melihat Haryo Wisoko sudah bersiap menyerangnya. Sebenarnya lah, sesaat kemudian Haryo Wisoko itu pun telah meloncat menyerang. Sementara itu, Pangeran Benowo yang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan pun telah menghindari serangan itu. Namun agaknya Haryo Wisoko benar-benar tidak menahan diri lagi. Dengan garangnya ia menyerang dan menyerang terus. Ia ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu dengan membunuh Pangeran Benowo, kemudian menguburkan mayatnya di kebun belakang rumah Kitumenggung Sarpabiwada itu. Tetapi Pangeran Benowo pun telah meningkatkan ilmunya pula. Dengan demikian maka pertahanannya pun menjadi semakin rapat, sehingga serangan-serangan Haryo Wisoko tidak mampu menembusnya. Dengan demikian maka pertempuran di belakang rumah Kitumenggung itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka. Namun ternyata tidak mudah bagi Haryo Wisoko untuk membunuh Pangeran Benowo. Sebaliknya tidak mudah pula bagi Pangeran Benowo untuk menangkap kembali Haryo Wisoko tanpa bantuan orang lain. Apalagi kebun yang luas dan ditumbuhi dengan pohon-pohon yang besar, tanaman-tanaman perdu dan beberapa rumpun empon-empon yang sengaja ditanam oleh Nyi Tumenggung sebagai bahan untuk membuat ramuan jamu. Sehingga kesannya kebun belakang itu menjadi rimbun. Di gelap malam, pepohonan yang besar, tanaman perdu dan rumpun empon-empon itu dapat menjadi perisai bagi keduanya yang sedang terdesak. Namun ternyata bahwa Pangeran Benowo itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Haryo Wisoko yang meyakini kemampuannya itu pun mengalami kesulitan untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan Pangeran Benowo yang datang seperti prahara. Dalam pada itu di halaman depan, Kitumenggung Sarpabiwada mengerahkan segenap kemampuannya untuk membunuh Paksi Pamekasan. Namun Paksi Pamekasan yang sudah ditempa itu pun tidak dapat dengan mudah dibunuhnya. Sementara itu, Paksi Pamekasan sendiri masih mengekang dirinya. Ia lebih banyak menangkis, menghindar dan berloncatan mengambil jarak daripada melawan, apalagi menyerang. "Ayah, kenapa ayah ingin benar-benar membunuhku?" Paksi Pamekasan hampir berteriak.
Keributan itu telah membuat kedua orang adik Paksi Pamekasan pun menjadi kebingungan. Mereka terbangun dan dengan tergesa-gesa keluar dari bilik mereka dan bahkan langsung keluar ke Pringgitan. Sementara itu Nyi Tumenggung masih berusaha untuk melerai mereka. Dengan lantang ia pun memanggil, "Kakang, Kakang Tumenggung, kenapa Kakang benar-benar ingin membunuh Paksi?" "Anak durhaka, anak ini akan membawa bencana bagi seluruh keluarga." "Kakang takut melihat bayangan sendiri. Lihat, Paksi tidak melawan, tetapi ia tidak ingin mati." Tetapi Ki Tumenggung itu tidak menghiraukannya. Ia masih saja memburu Paksi Pamekasan, memutar tombaknya dan mengayunkan menebas ke arah perut, kemudian menjulurkannya mematuk ke arah dada. Namun Paksi Pamekasan benar-benar tangkas. Kadang-kadang ia berloncatan menghindar. Namun jika terpaksa Paksi Pamekasan menangkis serangan-serangan itu dengan tongkatnya. "Ibu!" Adik perempuan Paksi Pamekasan pun berlari memeluk ibunya. "Ayah!" teriak adik laki-laki Paksi Pamekasan. "Apa yang telah terjadi?" Tetapi ayahnya tidak menjawab. Serangan-serangannya datang semakin cepat. Namun serangan-serangan itu tidak pernah berhasil menyentuh tubuh Paksi Pamekasan. Adik laki-laki Paksi Pamekasan itu pun kemudian berlari menghambur mendekati arena sambil berteriak, "Ayah, Kakang Paksi!" "Minggirlah!" teriak ayahnya. "Aku harus membunuh kakakmu yang durhaka ini." "Kenapa?" bertanya adik laki-laki Paksi Pamekasan. "Minggir! Kau akan tahu kemudian kenapa Paksi harus mati." Adik laki-laki Paksi Pamekasan itu memang melangkah surut, sementara adik perempuannya masih saja memeluk ibunya. Paksi Pamekasan masih saja berloncatan menghindar, serta sekali-sekali menangkis dan membenturkan tongkatnya. Tetapi Paksi Pamekasan masih belum membalas menyerang. Meskipun Paksi Pamekasan masih belum membalas menyerang, tetapi Ki Tumenggung sudah mulai menjadi cemas. Benturan-benturan senjata yang terjadi telah mengisyaratkan kepada Ki Tumenggung bahwa Paksi Pamekasan memiliki tenaga yang sangat besar, di samping kemampuan olah kanuraganya yang tinggi, yang telah ditunjukkannya ketika Paksi Pamekasan mengalahkan Ki Sempurwangi. Kecemasan Ki Tumenggung itu ternyata mulai mempengaruhi tata geraknya. Unsur-unsur geraknya mulai kehilangan watak. Tombak pendeknya tidak lagi berbahaya seperti sebelumnya. Namun justru karena itu, maka Ki Tumenggung nampak menjadi semakin garang. Serangan-serangannya nampaknya menjadi semakin keras, tetapi semakin tidak terarah. Sebenarnya Paksi Pamekasan mempunyai kesempatan semakin besar untuk membalas menyerang menembus pertahanan ayahnya yang sudah goyah. Tetapi Paksi Pamekasan tidak melakukannya. Ia masih tetap bertahan, menghindar dan sekali-sekali menangkis dan membenturkan tongkatnya. Sementara itu pertempuran yang terjadi di halaman belakang rumah Ki Tumenggung pun menjadi semakin sengit. Haryo Wisoko telah mengerahkan kemampuannya untuk menyelesaikan pertempuran itu. Ketika Haryo Wisoko mulai terdesak, maka ia telah mengeterapkan ilmunya yang mendebarkan. Telapak tangannya seakan-akan telah membara. Dengan menelakupkan telapak tangannya, maka asap tipis yang kemerah-merahan telah mengepul dari telapak tangannya itu. Tetapi telapak tangannya yang membara itu sama sekali tidak membantunya. Dengan tangkas Pangeran Benowo berloncatan menghindari sentuhan telapak tangannya. Bahkan sekali-sekali serangan Pangeran Benowo itu justru telah mengenai tubuhnya.
Dalam puncak kemarahannya, maka Haryo Wisoko pun telah menarik pedangnya. Ketika pedang itu berputar sehingga membayangkan kabut tipis di seputarnya, Pangeran Benowo meloncat surut. "Kau akan mati, Benowo. Kau tidak bersenjata sekarang." Pangeran Benowo termangu-mangu sejenak. Ia menyadari betapa tingginya ilmu pedang Haryo Wisoko. Tetapi di malam hari, tidak ada cahaya matahari yang memantul dari pedang itu, sehingga Pangeran Benowo menduga bahwa pedang itu tidak akan dapat menyilaukan matanya. Namun ternyata dugaan Pangeran Benowo itu keliru. Pedang itu semakin lama menjadi semakin berkilau. Pantulan cahaya lampu di kejauhan dan pantulan kilatan bintang-bintang di langit bagaikan menjadi berlipat ganda, sehingga Pangeran Benowo menjadi silau karenanya. "Kau tidak dapat melihat arah gerak pedang pusakaku, Benowo. Sebentar lagi pedangku akan membuat lingkaran di lehermu." Pangeran Benowo memang menjadi silau. Meskipun demikian bukan berarti bahwa Pangeran Benowo tidak dapat melihat sama sekali gerak pedang Haryo Wisoko. Dibantu oleh ilmunya Sabto Panggraito, maka Pangeran Benowo tidak menemui kesulitan untuk mengamati gerak pedang Haryo Wisoko. Meskipun demikian, Pangeran Benowo memerlukan senjata untuk melawan pedang Haryo Wisoko. Meskipun Pangeran Benowo tidak membawa tombak pendeknya, namun ia telah mengenakan lembaran kulit yang melingkari pergelangan tangannya. Sementara itu, kedua tangannya telah menggenggam sepasang pisau belatinya. Haryo Wisoko tertawa pendek sambil berkata, "Hahaha, apa artinya sepasang pisau belatimu itu, Benowo?" "Sama seperti arti pedang itu di tangan paman," jawab Pangeran Benowo. "Omong kosong," geram Haryo Wisoko. "Pedangku adalah pedang pusaka yang memiliki banyak kelebihan dari kebanyakan pedang. Demikian pula kedua pisau belatiku ini, Paman." "Apa kelebihan pisau dapurmu itu?" Pangeran Benowo justru tertawa. Katanya, "Hahaha, jika paman memang kebal, coba jangan hindari tajam pisau-pisau dapurku ini." "Persetan dengan igauanmu," geram Haryo Wisoko sambil meloncat menyerang. Pangeran Benowo yang meskipun silo itu tahu pasti arah pedang Haryo Wisoko. Karena itu, maka ia pun dengan sigapnya menghindarinya. Dengan cepat Haryo Wisoko memutar pedangnya. Kilatan cahaya yang memantul pada daun pedang itu maka agak merepotkan Pangeran Benowo. Tetapi ilmunya Sabto Panggraito seakan-akan telah memberinya petunjuk arah ayunan pedang Haryo Wisoko. Karena itu, maka dengan tangkasnya Pangeran Benowo menangkis serangan pedang Haryo Wisoko itu. Justru Haryo Wisoko lah yang terkejut. Ia mengira bahwa pedangnya akan berhasil menyentuh tubuh Pangeran Benowo yang silau itu. Mungkin Pangeran Benowo berusaha untuk menangkis atau menghindar, tetapi tentu tidak akan berhasil sepenuhnya, sehingga serangannya itu tentu akan dapat mengenai sasaran, meskipun tidak tepat seperti yang dimaksudkan. Ternyata sebuah benturan telah terjadi. Haryo Wisoko yang tidak menduga bahwa Pangeran Benowo berhasil menangkis serangannya dengan tepat, justru hampir saja kehilangan senjata dalam benturan yang tidak diduganya itu. Namun dengan cepat Haryo Wisoko meloncat surut untuk memperbaiki genggaman pedangnya. Pangeran Benowo tidak segera memburunya, apalagi ketika Haryo Wisoko memutar pedangnya di seputar tubuhnya, sehingga tubuh itu seolah-olah dilingkari oleh kabut yang berwarna keputih-putihan, dan bahkan kemudian
kilatan-kilatan pantulan cahaya lampu di belakang rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada itu, serta kerdipan cahaya bintang di langit, bagaikan menghiasi lingkaran kabut itu. Pangeran Benowo sejenak justru terpesona oleh wujud yang memancar dari ilmu serta kelebihan pedang Haryo Wisoko. Namun tiba-tiba Haryo Wisoko telah meloncat menyerangnya pula. Namun dengan kecepatan yang tinggi, Pangeran Benowo berhasil menghindarinya. Tetapi Haryo Wisoko tidak menghentikan serangannya. Pedangnya itu pun terjulur lurus mengarah ke dada. Tetapi dengan tangkasnya, Pangeran Benowo menepis ujung pedang itu. Dan bahkan ujung belatinya yang sebuah lagi dengan cepat menggapai tubuh Haryo Wisoko. Haryo Wisoko meloncat surut. Terasa pundaknya disengat ujung belati Pangeran Benowo. Tidak terlalu dalam, tetapi luka itu telah menitikkan darah. Haryo Wisoko menggeram. Kemarahannya semakin membakar jantungnya, tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan. Pundaknya telah terluka. Ketika kemudian Pangeran Benowo yang meloncat menyerang itu, maka Haryo Wisoko pun menjadi terdesak. Kilatan-kilatan pedangnya yang menyilaukan tidak mampu menghambat serangan-serangan Pangeran Benowo itu. Haryo Wisoko pun kemudian telah dijerat ke dalam kesulitan. Ia merasa tidak akan mungkin dapat mengalahkan, apalagi membunuh Pangeran Benowo. Bahkan Haryo Wisoko pun yakin bahwa di dalam diri Pangeran Benowo tersimpan beberapa kelebihan yang lain dari dirinya. Namun Haryo Wisoko tidak ingin tertangkap dan ditahan kembali. Karena itu maka baginya tidak ada jalan lain kecuali melarikan diri dari halaman belakang rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada itu. Haryo Wisoko tidak lagi menghiraukan harga dirinya sebagai seorang prajurit Linowe. Ia bukan kesatria yang memilih mati daripada melarikan diri dari medan. Tidak semua orang yang menyingkir dari arena adalah pengecut, berkata Haryo Wisoko di dalam hatinya. Haryo Wisoko pun tidak lagi mengingat nasib Ki Tumenggung Sarpabiwada yang telah menyembunyikannya. Apakah ia akan ditangkap atau dibunuh oleh Pangeran Benowo dalam keadaan yang tersudut? Maka Haryo Wisoko lebih memikirkan nasibnya sendiri daripada nasib Ki Tumenggung Sarpabiwada yang telah membantu menyembunyikannya di rumahnya. Karena itu, maka memanfaatkan kerimbunan halaman belakang rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada, pohon-pohon buah-buahan, serta pohon nyiur yang terdapat di halaman belakang, dan gelapnya malam, maka Haryo Wisoko dengan beralaskan ilmunya, berusaha melepaskan diri dari tangan Pangeran Benowo. Pangeran Benowo memang terlambat sekejap. Haryo Wisoko yang dengan hentakan-hentakan ilmunya menyerang Pangeran Benowo, tiba-tiba saja telah meloncat ke belakang pepohonan. "Paman!" panggil Pangeran Benowo sambil memburunya. "Jangan lari, kita masih akan berunding mengadu kemahiran naik kuda di padang rumput yang luas." Haryo Wisoko tidak mendengarkannya. Bayangan-bayangan pun segera lenyap dalam kegelapan. Pangeran Benowo memang berusaha mengejarnya, tetapi Haryo Wisoko itu luput dari tangannya. Pangeran Benowo menjadi sangat kecewa. Ia telah menemukan Haryo Wisoko, tetapi ia telah gagal untuk menangkapnya kembali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.